orang-orang yang ada di jalan antara Yerusalem dan Jeriko. Siapa saja yang ada di sana? Pertama, si perampok, si penyamun. Jalan turun dari Yerusalem ke Jeriko berkelok-kelok. Dan banyak sekali bukit-bukit yang kecil-kecil dan mirip-mirip satu sama lain. Pada zaman Yesus diperkirakan ada 14.000 perampok bermukim di daerah ini, menjadikan perampokan, penyamunan sebagai profesi mereka. Sangat gampang, karena berliku-liku mereka mudah bersembunyi. Karena banyak bukit-bukit yang mirip, mereka sulit dikejar. Semua bukit nampak sama. Sungguh sebuah tempat empuk untuk mencari. Disinilah seorang korban terkapar. Disinilah para perampok, para pencuri berkuasa, beroperasi. Bagi mereka, milikmu adalah milikku. Aku berhak juga menggunakannya. Aku berhak juga menguasainya. Orang lain adalah makanan, orang lain adalah rezeki saya. Maka merampas, merampok, mengambil harta benda mereka, itulah keberuntungan kami. Orang-orang ini tidak hanya ada di antara Yerusalem dan Jeriko, mereka juga ada di negeri kita. Pada kelompok-kelompok teroris yang menghalalkan segala cara untuk merampok, untuk merampas. Mereka ada dalam kelompok-kelompok militan, radikal, mayoritas. Mereka merasa mereka harus berkuasa di tanah ini dan berbuat semena-mena terhadap yang kecil. Mereka ada juga, di kantor partai-partai. Mereka ada juga di kantor-kantor yang berkuasa dan memerintah. Mereka berdoa bukan Tuhan berilah kami rezeki hari ini, tapi Tuhan siapakah yang akan kami makan besok. Mereka mengambil apa yang bukan hak mereka. Mereka adalah perampok dan penghisap darah sesama. Ketika kita juga cenderung loba, tamak, ketika kita juga cenderung tidak peduli pada orang lain, apalagi mau merampas dan merampok hak orang, kita tidak lebih dari penyamun dan perampok yang ada antara Yerusalem dan Jeriko. Kedua, yang ada di jalan ini adalah imam dan kaum Levi. Siapakah imam? Seperti saya, orang yang bekerja di bait Allah, mempersembahkan kurban, menjadi pendoa, menjadi pengantara antara Allah dan umat. Siapakah kaum Levi? Mereka yang mengatur kelancaran di bait Allah, semacam sekretariat, semacam bendahara, semacam pengurus ruangan-ruangan. Mereka yang mengatur persembahan dan kurban, mereka yang mengatur kurban bakaran. Karena itu para imam dan kaum Levi termasuk orang-orang saleh, paling kurang harus tampak saleh dan kudus. Mereka juga dilindungi oleh rupa-rupa aturan. Dan salah satu aturan, mereka tidak boleh menyentuh orang mati. Kalau mereka menyentuh orang mati, orang kafir, mereka akan najis 7 hari. Dan 7 hari tidak boleh persembahkan kurban. 7 hari tidak bisa melayani persembahan dan lain-lain. Itulah sebabnya maka sang imam dan kaum Levi tadi tidak mau menyentuh orang sakit, tidak mau menyentuh orang kafir, tidak mau menyentuh orang yang mungkin sudah mati, supaya jangan najis, supaya pekerjaan saya tidak terganggu, supaya rezeki saya tetap mengalir 1 minggu.
Mereka takut berbuat kasih menjadi penghalang bagi hidup mereka. Mereka takut membuang waktu dan itu mengganggu kenyamanan, keamanan mereka. Maka mereka lewat. Pas sudah. Jangan-jangan orang Levi, jangan-jangan imam itu juga ada di antara kita, di negeri kita. Mereka selalu punya sejuta alasan untuk tidak menolong orang lain. Pamalas kuat, memang kuat miskin, for apa bantu-bantu? For apa orang mau peduli? Mereka punya 1001 dalih untuk cuci tangan dan tidak peduli pada sesamanya yang malang. Tapi mereka sangat tegas menuntut hak-hak mereka, tapi tidak mau peduli dengan tanggung jawab mereka pada orang lain. Saudara, ketika kita hanya buat sesuatu untuk kepentingan kita, ketika kita selalu cari alasan untuk membela diri agar tidak menolong, tidak membantu, tidak berkurban bagi orang lain, kita beda tipis dengan penyamun-penyamun antara Yerusalem dan Jericho. Ketiga, orang Samaria yang baik hati. Orang ini sebenarnya bermusuhan dengan orang Yahudi. Mereka dianggap kafir, dianggap haram, dianggap berdosa. Tapi ketika dia dalam perjalanan melihat ada orang Yahudi terkapar, sakit dan hampir mati, dia mengemukakan prinsip hidupnya. Punyaku adalah punyamu. I care and I share. Ia menjadi sesama yang sejati. Dia menjadi sesama yang peduli. Kemalanganmu adalah kemalanganku. Keselamatanmu, kebaikanmu adalah prioritasku. Maka dia berhenti, menghentikan jalannya, menghentikan kepentingannya. Dia turun dari keledainya. Waktu itu punya keledai sama dengan sekarang. Punya Fortuner, punya Alphard. Dia pakai keledainya itu untuk memuat saudaranya yang malang. Dia merawat, mengobati luka-lukanya. Bahkan dia masih membayar 2 dinar. Jangan anggap kecil 2 dinar. 2 dinar saat itu cukup untuk penginapan, makan, minum selama 2-3 minggu. Dia beri tanpa berhitung. Mengapa? Karena cinta mengalahkan segalanya. Karena cinta mengalahkan permusuhan dari nenek moyang. Karena cinta mengalahkan beda kulit, beda ras. Karena cinta tidak membedakan yang haram dan halal. Karena cinta mengalahkan ketakutan, jangan-jangan ada penyamun yang masih mengincar dia juga. Tak ada hukum yang dapat melarang para perampok untuk menyamun. Tak ada hukum yang dapat memaksa seorang imam dan Levi untuk menolong. Hanya cinta yang dapat mendorong si Samaria menjadi sesama bagi saudaranya yang malang. Orang Samaria itu ada di jalan-jalan paroki kita, ada di lorong-lorong wilayah rohani kita. Orang Samaria itu sangat mungkin itulah kita. Jika saat ini, jika pulang gereja nanti, ada seorang yang malang di depanmu, ada seorang yang malang di sampingmu, engkau akan bersikap seperti siapakah? Pasti bukan seperti penyamun dan perampok, pasti bukan seperti sang imam dan sang Levi. Engkau akan menjadi Samaria yang baik hati. Karena cinta itu ada tertulis di hatimu. Karena kemampuan mengasihi itu ada padamu, kata Tuhan. Tinggal do it. Buat itu. Pergilah dan laksanakanlah.
Tuhan tahu kita mampu, dan hukum itu Tuhan ukir di hati nubari kita masing-masing, bukan di langit ataupun di langit-langit, bukan di ujung Afrika atau Sudan, tetapi di hati nurani kita. Kata kitab Ulangan tadi, hukum itu tertulis di hatimu, sangat dekat padamu. Dan Paulus katakan, Kristuslah wajah Allah yang sejati. Kristuslah yang hadir di dalam diri orang malang. Apa saja kamu buat bagiku, bagi saudaraku yang paling malang, kamu buat bagiku. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang keempat yang ada di jalan antara Yerusalem ke Yeriko adalah orang yang terkapar itu, adalah orang yang malang itu, adalah orang yang terbaring setengah mati. Sudah 3 tahun saya tinggal di paroki ini, di sebuah pastoran yang megah, kamar tidur yang bagus, makan minum yang tak pernah kekurangan. Tapi saya sering merasa sedih, sering saya merasa uneasy, tidak enak, merasa bahkan tidak pantas ketika di depan gedung gereja yang megah ini lewat lalu lalang beberapa orang malang, beberapa orang susah, sedikit terganggu jiwanya, yang tidak diperhatikan, yang pasti punya stres, punya beban perjuangan di rumah sehingga hidupnya nyaris di jalanan. Saya lalu bertanya, saya imam hidup di dalam kemewahan, sementara sesama yang lain begitu menderita. Saya mengaku saya belum buat banyak. Paling-paling kasih titip dos aqua di satpam. Kalau ada yang haus, kalau ada yang berkekurangan, bagikanlah. Ketika panas terik dan mereka lewat, berilah 1-2 aqua. Minimal ada perhatian. Mereka juga bukan orang yang gampang. Mereka juga bukan seperti anak manis di rumah yang gampang kita atur. Pernah ada satu bapak nongkrong di situ tidak pakai baju, celana pendek saja. Cepat-cepat saya lari ke kantor, ambil kaos, ya soalnya ndak ada. Saya titip di satpam, Pak, kalau dia lewat sebentar, kasih ini kaos, suruh dia pakai, nanti masuk angin. Ya pastor. Sore-sore dia lewat, satpam mencegat, ini dari pastor, pakai kata. Apa dia bilang? Pakai jo sendiri. Kita kok so biasa begini. Mereka bukan orang gampang. Mereka adalah orang-orang stres. Mereka adalah orang-orang yang berbeban. Tapi mereka orang-orang yang butuh dikasihi, butuh dicintai. Senyum, keramahan adalah sebuah bahasa yang dimengerti orang yang buta, yang tuli. Adalah sebuah bahasa yang dipahami oleh orang seberat apapun masalahnya. 3 tahun saya di paroki ini, saya kenal sekali banyak orang Samaria yang baik hati. Pastor, ini ada kelebihan sedikit, siapa yang mau dibantu silahkan. Pastor, cari akan keluarga yang butuh bantuan. Pastor, cari akan anak yang butuh sekolah. Kami siap membantu dan menolong, diam-diam, tanpa ribut-ribut. Saya kenal banyak orang, juga orang-orang sederhana, orang yang berkelebihan, yang begitu murah hatinya, sungguh-sungguh good Samaritan. Saya bermimpi, saya bermimpi di kota Manado ini, di Kefikepan Manado ini, Gereja Katolik lebih dikenal karena belas kasihnya, lebih dikenal karena perbuatan amal, lebih dikenal karena mau secara konkret memberi perhatian pada orang-orang yang paling malang ini. Saya bermimpi ada sebuah rumah singgah, ada sebuah rumah kasih, ada sebuah rumah biar sederhana, tempat orang-orang malang ini boleh mandi. Ada sebuah keran air untuk mereka cuci muka, mengalami sedikit kesegaran di tengah panasnya hari.
ada sebuah shelter, tempat berlindung di malam hari atau di siang hari di kala hujan. Ada sesuatu bisa diminum atau dimakan anytime mereka ingin mampir. Di tengah-tengah pengembaraan hidup mereka yang tidak punya rumah, tidak punya sanak, mungkin ada. Saya bermimpi Gereja Katolik di Kota Manado bukan cuma dikenal karena menara gadingnya, tapi dikenal karena mereka punya hati, dan orang-orang itu adalah kita. Orang-orang itu tertulis hukum cintanya di hatinya, bukan di langit, bukan di angan-angan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sudah memberi contoh dan teladan yang sangat kuat, yang sangat ampuh. Tuhan juga telah memberi keyakinan kamu mampu, kamu bisa menjadi saudara bagi mereka yang lebih malang. Semoga banyak orang terkapar antara Yeriko dan Yerusalem akan bertemu, akan berjumpa bukan dengan penyamun, dengan imam, bukan dengan Levi yang ketakutan berbuat baik, tapi dengan orang-orang Samaria yang baik hati, yang dalam hatinya tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu. Cinta kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita, kita memilikinya, mari kita juga melakukannya. Amin.